Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria AM, NIM 2101020062, kelas reguler semester 6, kelas reguler A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keperlakuan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keperlakuan. Jadi, apakah akuntansi? Akuntansi adalah suatu sistem yang berfungsi mengidentifikasi, mencatat, mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan, handal, berdaya banding untuk membantu para pemakainya mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik. Jadi di dalam proses akuntansi ini ada identifikasi, pencatatan, dan komunikasi. Siapa pemakai informasi akuntansi? Pemakai internal, yaitu manajemen, bagian sumber daya manusia, bagian keuangan, bagian pemasaran. Kemudian pemakaian eksternal, kantor pajak, investor, SPI, kreditur, dan pelanggan. Kemudian akuntansi konvensional. Ada banyak definisi dan arti akuntansi yang ditulis oleh para ahli peneliti yang merupakan pakar di bidang akuntansi. Salah satu di antaranya Siegel dan Marconi 1989. Dia mengidentifikasi akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan dan untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Jadi di dalam akuntansi sebagai suatu sistem informasi, akuntansi menjadi yang terdepan dan berperan penting dalam menjalankan ekonomi dan sistem sosial kita. Keputusan-keputusan yang diambil oleh para individu, pemerintah, dan badan usaha lainnya seringkali ditentukan oleh penggunanya berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Kemudian akuntansi ini adalah sistem. Keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi adalah merupakan bagian integral dari kesuksesan suatu sistem informasi. Kemudian akuntansi adalah informasi. Informasi yang digunakan oleh manajemen harus memiliki karakteristik seperti akurat dan tepat waktu. Tersedianya informasi secara cepat, relevan, dan lengkap lebih dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat dirasakan oleh masing-masing unit bisnis untuk mendapatkan posisi keunggulan kompetitif. Jadi dalam akuntansi keperlakuan ini ada aspek perilaku akuntansi, dimensi akuntansi keperlakuan, keperlakuan, kemudian cabang utama akuntansi, ruang lingkup akuntansi keperlakuan. 1. Perilaku atau behavior, kontribusi berbagai disiplin ilmu terhadap akuntansi keperlakuan. Cuma ada 2. Jadi perkembangan sejarah akuntansi keperlakuan. Perkembangan sejarah akuntansi keperlakuan. Perkembangan sejarah akuntansi keperlakuan. Perkembangan sejarah akuntansi keperlakuan, perbedaan behavioral accounting dan behavioral science. Landasan teori dan pendekatan akuntansi keperlakuan. Dari pendekatan normatif ke deskriptif, pada awalnya riset akuntansi manajemen sangat sederhana, yaitu mengenai harga pokok produk. Riset kemudian diperluas dengan diangkatnya topik penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan transfer pricing. Kemudian dari pendekatan universal ke kontingensi. Secara umum, teori kontingensi menyatakan bahwa penyusunan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen bergantung pada karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan di mana sistem tersebut akan diterapkan. Kemudian ada variabel kontingensi, ketidakpastian, tugas, rutinitas, repetisi, dan faktor-faktor eksternal lainnya, teknologi dan saling berkesinambungan, proses produksi, produk massal, batch besar, kecil, dan lain-lain. Kemudian ada variabel kontingensi, ketidakpastian, tugas, rutinitas, repetisi, dan faktor-faktor eksternal lainnya, teknologi dan saling ketergantungan.
Oh, maaf, ini sama saja dengan yang Zakaria tadi sebutkan. Mungkin itu saja yang bisa Zakaria jelaskan dalam akuntansi keperilakuan. Apabila ada salah kata dalam pembacaan teks, dalam pembacaan teks ini ada salah dan kekurangan, Zakaria mohon maaf sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat Zakaria sampaikan mengenai akuntansi keperilakuan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.